Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Selamat datang di channel YouTube yang masih baru, masih banyak kekurangannya, masih membutuhkan sangat banyak nasihat, sangat banyak saran dan masukan dari masyarakat semua, dari Anda-Anda semua para penonton video ini. Hari ini kita akan membahas tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Khususnya kita akan membahas tentang sistem pelaporan SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. NPWP sendiri itu adalah nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang sudah memenuhi peraturan dari pemerintah. Sedangkan SPT tahunan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Pelaporan SPT tahunan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang itu untuk mengatur kewajiban para wajib pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, di dalam SPT tahunan itu terdapat berbagai data atau berbagai isi yang mencakup tentang kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi di dalam SPT tahunan itu berisi tentang laporan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak. Nah, SPT tahunan itu pemerintah menetapkan bahwa SPT tahunan itu wajib dilaporkan untuk yang pribadi itu maksimal di bulan Maret. Sedangkan untuk yang SPT badan itu dilaporkan pada bulan April itu sudah maksimal. Nah, kalau telat itu akan mendapatkan sanksi. Pemerintah sendiri itu sudah menyederhanakan atau memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, sehingga masyarakat atau wajib pajak itu tidak perlu untuk ribet atau kesulitan dalam melaporkan SPT tahunannya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Salah satunya melalui e-filing, kemudian juga bisa untuk melaporkan SPT tahunannya secara offline ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak langsung. Kemudian juga bisa melaporkan SPT tahunannya melalui pos atau ekspedisi. Nah, tapi kita harus mengakui bahwa ada batas di mana seseorang itu tidak terkena wajib pajak. Jadi pemerintah itu sudah memutuskan bahwa seseorang yang gajinya 4,5 juta rupiah itu termasuk golongan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, ini menjadi sebuah catatan tersendiri bahwa melaporkan SPT tahunan itu adalah sebuah kewajiban bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pajak sendiri itu berguna untuk berbagai keperluan atau berbagai manfaat yang akan dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya untuk menunjang stabilitas atau menjaga stabilitas, misalnya saja untuk menunjang stabilitas harga dan juga untuk menekan laju inflasi. Nah, kalau kita bicara tentang pajak sendiri, memang pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar bagi negara. Kalau kita bedah secara terperinci, jadi pada bulan Januari 2024 itu penerimaan pajak, realisasi pajaknya itu sudah mencapai 149,25 triliun atau setara 7,5% dari APBN. Selain pajak, tentu saja ada pendapatan lain yang didapatkan oleh negara seperti pendapatan sumber daya alam dan pendapatan kekayaan negara. Nah, kita akan membedah kenapa sih kita harus melaporkan SPT tahunan sedangkan kita sudah membayar pajak, sudah menunaikan kewajiban kita. Jadi ada mungkin ada banyak orang yang menganggap bahwa wajib pajak itu melakukan dua kewajiban, satu kewajiban membayar pajak, kedua melaporkan SPT tahunan. Nah, banyak orang yang merasa bahwa terlalu ribet dan juga terlalu membuang-buang waktu atau membuang tenaga, membuang energi karena apa mereka harus mengisi SPT tahunan itu kemudian melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa SPT tahunan itu wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, alasan yang pertama itu adalah melaporkan SPT tahunan itu sudah sesuai dengan undang-undang atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi wajib pajak itu harus melaporkan dengan benar, jelas dan juga lengkap. Jika tidak, wajib pajak itu akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Nah, sedangkan alasan kedua adalah terkait dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia. Jadi sistem di Indonesia itu menganut sistem self-assessment sejak tahun 1984. Sebelumnya Indonesia itu menganut sistem official assessment, di mana Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang untuk menghitung jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak tersendiri. Nah,
wajib pajak itu wajib untuk menghitung sendiri kredit pajak dengan pajak terutang ketika Indonesia itu menganut sistem self assessment. Nah, sedangkan kalau ketika Indonesia menganut sistem official assessment, Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki kewenangan untuk menghitung berapapun pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, alasan ketiga itu adalah Indonesia itu menganut sistem check and balance. Jadi pelaporan SPT tahunan itu berguna untuk bagi wajib pajak untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah, kepada negara itu sudah sesuai dengan kewajibannya. Karena apa? Kita tahu mungkin ada banyak oknum yang menyelewengkan pajak yang sebagaimana yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya wajib pajak itu sebenarnya harus membayar pajak sebesar Rp100.000, tapi kemudian ada penyelewengan sehingga dia harus membayarkan pajak itu sebesar Rp200.000. Nah, sistem atau pelaporan SPT tahunan itu tentu akan berguna bagi wajib pajak untuk menjadikannya sebagai checks and balance. Karena apa? Karena kita tahu checks and balance itu akan berguna terutama bagi karyawan yang sedang bekerja di perusahaan. Jadi dia akan tahu berapa nominal pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dan berapa yang sudah dibayarkan oleh dirinya kepada negara, kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, ini juga mencegah terjadinya fraud atau kecurangan atau kelicikan atau penyelewengan sehingga uang atau pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu caranya tentu saja dengan melaporkan SPT tahunan itu. Memang ini terdengar cukup meribetkan atau cukup menyulitkan karena apa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa wajib pajak itu akan mempunyai dua kewajiban. Satu, kewajiban mengisi SPT tahunan, kemudian yang kedua itu adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya itu. Yang saya bilang tadi ada beberapa cara, salah satunya melalui e-filing, kemudian juga wajib pajak bisa melaporkan SPT tahunannya melalui pos atau ekspedisi dan juga bisa datang langsung ke kantor pajak atau ke Direktorat Jenderal Pajak terdekat di tempat tinggal masing-masing. Nah, khusus untuk para wajib pajak yang saat ini sedang bekerja di sebuah badan usaha atau perusahaan, melaporkan SPT tahunan itu juga berguna untuk mencegah pemotongan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Pemerintah tentu sudah menetapkan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tersendiri tentang wajib pajak tentang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, dengan adanya sistem self assessment sendiri, artinya dengan menghitung sendiri berapa pajak yang terutang, wajib pajak itu tentu bisa menghitung berapa pajak yang akan dikeluarkan atau yang dibayarkan kepada negara. Nah, itu tadi adalah dasar-dasar atau alasan-alasan yang menyebabkan para wajib pajak itu harus melaporkan SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kalau menurut kalian apakah ada sistem yang lebih baik tentang pelaporan SPT tahunan yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain waktu, di konten yang lain. Kalau ada masukan akan membahas konten apa, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ekonomi Indonesia baik-baik saja, semoga ekonomi dunia juga stabil, semoga ekonomi para penonton video ini juga stabil bahkan naik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.